suami. Emang siapa suami lo, jangan ngigo deh. Kata wanita muda itu terlihat kesal. Nah, itu suami saya, Mbak. Bunga menunjuk Adnan yang sudah diwisuda dan datang menghampirinya. Apa Adnan suami kamu? Tidak mungkin, kapan kalian menikahnya? Wanita yang ternyata bernama Sari itu terkejut saat mengetahui siapa suami Bunga. Sari yang sejak lama mencoba mendekati Adnan, mendadak lemas ternyata Adnan sudah menjadi suami dari gadis pelayan kantin di kampus mereka. Sayang, Adnan langsung memeluk Bunga. Mana anak kita? Tanya Adnan pada Bunga. Apa anak? Kalian sudah memiliki anak? Gadis yang bernama Sari itu semakin syok mendengar kabar yang bertubi-tubi membuat dirinya terkejut. Kamu kenapa, Sa? Kok seperti terkejut begitu? Tanya Adnan karena melihat wajah Sari yang tampak bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kalian sudah menikah sejak kapan, kenapa tidak ada yang tahu? Tanya Sari dengan gugup karena menahan rasa cemburu dalam hatinya. Adnan, anakku, selamat ya sayang. Akhirnya kamu jadi sarjana juga. Mama Erni yang baru datang karena habis dari toilet. Terima kasih ya, Mah. Papa mana? Tanya Adnan karena belum melihat papanya juga putranya. Tuh papa, lagi sibuk dengan cucunya. Bukannya ngasih selamat pada anaknya, malah sibuk dengan cucunya. Kata mamanya Adnan sambil menunjukkan di mana suaminya, di mana Pak Andi lagi duduk di pojokan sedang memberi ASI untuk baby Aditya. Oh astaga, tidak, kenapa aku baru mengetahui kalau Adnan sudah menikah? Kenapa Adnan juga tidak pernah bilang Sari berlari keluar karena dadanya merasakan sesak yang luar biasa. Hatinya hancur tak beralasan karena memang Adnan tidak pernah memberi harapan apa-apa padanya. Dianya saja yang berusaha mendekati Adnan, itu pun jarang sekali Adnan mau ngobrol sama dia. Kenapa wanita itu, Nan? Dia bukan pacar kamu kan? Kamu jangan macam-macam ya, Adnan. Kamu jangan suka mempermainkan perasaan wanita. Ucap mamanya Adnan ketika melihat gadis yang bernama Sari itu, seperti sedang merasakan sesuatu yang tidak enak di hati. Engak, Mah, Adnan juga tidak tahu ada apa dengan dia. Adnan cuma kenal dia cuma sebagai mahasiswi di sini saja, tidak lebih. Jawab Adnan apa adanya, karena memang dia tidak dekat dengan siapapun di kampus ini. Dia ke kampus untuk kuliah saja. Sisanya bekerja, tidak sempat memikirkan untuk menggoda perempuan. Apalagi dia sudah punya Bunga. Awas ya kamu kalau menyakiti hati Bunga, acak Mama Erni pada putranya itu. Tidak, Mah, Adnan tidak mungkin melakukan hal itu. Bunga adalah segalanya untuk Adnan. Untuk apa mencari yang lain? Jawab Adnan sambil tersenyum melihat ke arah Bunga. Iya sudah, ayo kita pulang. Kalau begitu, ajak Mama Erni. Jangan pulang dulu, kita belum foto-foto loh, Mah. Adnan menahan mamanya agar tidak pulang dulu karena mereka belum melakukan sesi foto-foto bersama. Adnan bersama keluarga sedang melakukan foto-foto bareng keluarganya. Seorang wanita sedang menatap dari kejauhan dengan tatapan tidak suka. Matanya menyiratkan ketidaksukaannya pada Bunga, yang secara mengejutkan sudah resmi menjadi istri Adnan, bahkan sudah memiliki anak. Apa saat wanita itu dipecat dari kantin mereka menikah ya? Pikir Sari sambil terus memperhatikan Adnan yang terlihat sangat bahagia bersama keluarganya. Pantas saja Adnan selalu cuek setiap saya dekati, ucap Sari bergumam sendiri. Kenapa aku merasa tidak rela ya? Perempuan itu jadi istrinya Adnan, tapi siapa saya pacar bukan? Apa-apanya Adnan juga bukan, tapi aku tidak rela pokoknya. Sari menghentakkan kakinya karena kesal bercampur cemburu dalam hatinya. Keluar Adnan menuju jalan pulang, orang tuanya satu mobil bersama bayi mereka. Sedangkan Adnan hanya berdua saja dengan Bunga. Mereka akan menuju restoran untuk makan-makan sebagai ungkapan rasa syukur mereka untuk Adnan. Mas selamat ya, sudah berhasil mendapatkan gelarnya, ucap Bunga saat mereka lagi di jalan. Sama-sama sayang, ini berkat doa kamu Mas bisa cepat menyelesaikan kuliah Mas. Sekarang masih bisa fokus kerja dan akan membangun usaha sendiri di bidang properti. Tapi pekerjaan yang sekarang masih membutuhkan Mas.
Bahkan Mas akan diangkat sebagai manajer di tempat Mas kerja sekarang. Jawab Adnan sambil mengusap lembut lengan istrinya. Kamu bahagia kan menjadi istri Mas? Tanya Adnan pada Bunga. Kalau itu tidak perlu Mas tanya. Aku adalah wanita yang beruntung bisa dicintai oleh laki-laki sebaik kamu, Mas. Sekarang dalam hatiku ini cuma ada Mas Adnan seorang. Kata Bunga tersenyum manis melihat ke arah suaminya. Terima kasih ya sudah mau menjadi istri Mas, ucap Adnan sambil terus fokus menyetir. Aku yang berterima kasih Mas, karena aku baru sadar ternyata laki-laki yang baik dan tulus itu adalah Mas Adnan, bukan laki-laki yang... Adnan menutup mulut Bunga agar tidak mengingat masa lalunya. Jangan kamu ingat-ingat lagi masa yang sudah berlalu. Mungkin sudah jalannya kita harus bersatu dengan keadaan yang berbeda. Ini salah Mas yang tidak tegas dan hanya memikirkan tentang perasaan orang lain. Harusnya Mas juga jujur kalau Mas lebih dulu menyukai kamu daripada dia. Kata Adnan ketika Bunga akan membahas tentang Aldi. Adnan tidak mau melihat Bunga bersedih karena teringat masa lalunya lagi. Aku tidak akan sedih, Mas. Aku sudah sangat bahagia ternyata Mas mencintai aku. Aku merasa menjadi wanita yang sangat beruntung sekali. Ucap Bunga tersenyum lebar, lalu menyandarkan kepalanya di lengan Adnan. Adnan tersenyum melihat Bunga yang sekarang tidak malu dan ragu lagi untuk bermanja dengannya. Karena mereka sudah menyatukan cinta mereka bukan cuma status pernikahan, tapi jiwa dan raga mereka sudah menyatu bersama-sama. Mobil Pak Andi sudah sampai dulu di resto tujuan mereka. Keduanya sibuk rebutan menggendong cucu mereka. Gantian dong, Mah. Kan dari tadi Mama sudah menggendong Adit dari tadi di mobil. Papa Helu. Apa kabar di acara Adnan tadi? Orang anaknya lagi wisuda, Papa malah asik-asikan sama cucu Mama. Sekarang tidak ada protes, ini giliran Mama titik. Kata Mama Erni istrinya Pak Andi dengan tegas menyerahkan cucunya pada suaminya. Dasar egois kamu, Mah. Ini lagi Adnan sama istrinya kok belum nyampe-nyampe juga sih dari tadi. Pak Andi merembet marah sama Adnan karena kesal dengan istrinya yang tidak mau memberikan cucunya. Sudah tunggu saja, mungkin mereka kejebak macet. Ujar Mama Erni sambil terus menggendong cucu mereka. Tunggu-tunggu Mama sih enak bisa sambil gendong cucu, Pak Andi ngedumel sambil melirik istrinya yang tengah sibuk dengan cucunya. Nah tuh Adnan sudah datang, kata Mama Erni sambil menunjuk-nunjuk mobil Adnan. Ada apa, Pak? Wajah Papa kusut begitu? Tanya Adnan sambil tersenyum geli melihat papanya. Mama kamu tuh gak mau gantikan gendong-gendong Aditya, padahal dari tadi loh. Pak Andi mengadu pada Adnan. Loh tadi Papa kan sudah puas main sama Adityanya, ganti sekarang Mama. Jawab Adnan yang membuat papanya semakin ngambek. Bukannya dibelain, malah Adnan mendukung mamanya. Ah, kamu sama mama kamu itu sama saja. Pak Andi langsung masuk ke dalam resto mencari meja yang kosong untuk mereka. Adnan bersama yang lain mengikuti Pak Andi dari belakang. Adnan berbisik sama papanya. Sudah dong ngambeknya, gak malu apa sama kumis? Ucap Adnan menggoda Pak Andi papanya. Apaan sih, Nan? Emang kalau berkumis tidak boleh ngambek? Kata Pak Andi dengan kesal. Boleh, Pak, tapi Papa harus pakai rok mini dulu. Kata istrinya Pak Andi sambil tertawa ngakak, merasa lucu menggoda suaminya. Pak Andi semakin kesal, wajahnya yang kesal semakin ditekuk, karena ditertawakan semua orang termasuk sang cucu terlihat sangat senang sekali melihat wajah kakeknya yang lagi kesal. Kamu juga mentertawakan kakek ya? Kata Pak Andi mencubit pelan pipi cucunya. Senangnya melihat kakeknya diledekin, udah dasar nakal ya cucu kakek ini. Pak Andi langsung menciumi pipi baby Aditya yang ada di gendongan Mama Erni. Bayi itu semakin mengangga mulutnya yang imut itu bikin tambah gemas yang melihatnya pokoknya. Adnan menoleh Bunga. Mereka saling pandang dan merasa haru melihat orang tua Adnan begitu menyayangi anaknya Bunga. Walaupun bukan cucu kandung mereka, tapi mereka sampai bertengkar gara-gara rebutan menggendong anak sambung Adnan itu. Mas, aku terharu sekali melihat Mama sama Papa seperti itu, ucap Bunga sambil tersenyum, namun mata berkaca-kaca.
Mas juga sangat bersyukur melihat Mama sama Papa sangat menyayangi Aditya. Semoga kelak Aditya menjadi anak yang berakhlak baik dan luhur budinya. Kata Adnan langsung memeluk. Maaf Pak Bu, ini mau pesan atau belum? Pelayan restoran mengejutkan mereka semua. Oh iya, ya Mas maaf kita mau pesan sekarang kok. Kata Adnan merasa tidak enak hati karena karyawan restoran itu menunggu lama. Iya gak apa-apa, silakan Pak Bu mau pesan apa menunya? Ujar pelayan restoran itu dengan ramah. Adnan memesan makanan untuknya sama Bunga. Melihat kedua orang tuanya sibuk dengan bayi mereka, Adnan berinisiatif memilihkan menu untuk kedua orang tuanya. Baik Mas, akan segera kami siapkan, ucap pelayan itu, lalu berlalu pergi ke belakang menuju tempat orderan makanan. Mas, kita harus cepat-cepat memberikan adik buat Aditya, supaya Mama sama Papa tidak rebutan lagi, kata Bunga berbisik malu-malu sama Adnan. Emangnya kamu sudah siap hamil lagi kan baru saja melahirkan? Aditya saja belum genap 3 bulan. Kata Adnan tersenyum penuh arti melihat Bunga. Aku sudah siap Mas, kan belum tentu langsung jadi juga. Tapi kalau langsung jadi alhamdulillah, kalau tidak ya kita harus rajin usaha. Ucap Bunga malu-malu. Ya deh, Mas ikut saja kalau Mas selalu ada untuk kamu. Jawab Adnan sambil membelai rambut Bunga. Pelayan datang membawa pesanan mereka dan menyiapkan semuanya di atas meja mereka. Silakan Pak, Bu selamat menikmati. Kata pelayan restoran itu dengan ramah. Terima kasih ya Mas, kata Adnan mengucapkan terima kasih pada pelayan yang sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Mah, Pak ayo makan dulu. Nanti kalau sudah di rumah kalian boleh main sama cucu kalian sepuasnya. Jika perlu kami nginap di rumah kalian. Kata Adnan menegur kedua orang tuanya yang sibuk dengan bayi mereka. Benaran dan kalian mau nginap di rumah? Kata Pak Andi bersemangat karena Adnan mau nginap di rumah mereka. Iya benaranlah Pak, masa bohong apa tidak boleh kami nginap di rumah Mama Papa? Kata Adnan menggoda papanya. Siapa bilang? Jangankan nginap, kalian mau pindah ke rumah saja, Papa sama Mama akan menyambut dengan senang hati. Ujar Pak Andi menjelaskan. Iya Nan, kenapa kalian tidak tinggal di rumah saja sih Nak? Kami kesepian loh sayang. Apalagi kalau siang Papa ke sekolah Mama sendirian di rumah. Sepi sekali Mama jadi sedih deh. Coba kalau kalian tinggal di rumah Mama kan ada teman bisa membantu merawat anak kalian. Bisa ngobrol-ngobrol sama mantu Mama. Kata Mama Erni dengan wajah memelas. Bunga merasa sedih mendengar keluh kesah dari mama mertuanya itu. Bunga punya pikiran ingin mengajak suaminya tinggal di rumah mertuanya. Mas, apa tidak sebaiknya kita tinggal sama Mama Papa saja? Kasihan mereka sudah tua, apalagi Mama sendirian di rumah kalau Papa lagi ke sekolah. Aku juga kesepian kalau Mas lagi kerja. Kata Bunga mencoba membujuk Adnan suaminya. Mas itu mau mandiri sayang, makanya Mas sudah menyiapkan rumah untuk kita. Jawab Adnan santai. Tapi Nan, rumah kita kan cukup besar, bahkan kalaupun nanti punya anak banyak rumah kita masih muat kok. Kenapa harus misah dengan Mama sama Papa? Apa kamu tidak peduli lagi sama Papa sama Mama? Ujar Mama Erni sangat berharap kalau Adnan mau mempertimbangkan lagi permintaannya. Ya sudah, nanti lagi kita bahas itu. Sekarang ayo kita makan dulu saja. Pak Andi menengahi pembicaraan yang tidak ada titik temu antara Adnan dengan istrinya. Anakmu itu loh, Pak, keras sekali hatinya. Kata Mama Erni sambil cemberut menatap suaminya. Iya, kalau Adnan tidak mau jangan dipaksa. Adnan punya kehidupan sendiri, sekarang sudah dewasa. Sudah menjadi seorang ayah, mungkin Adnan lebih nyaman membangun rumah tangganya tanpa ada campur tangan kita orang tuanya. Jawaban bijak Pak Andi yang memang selalu bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Maklum Pak Andi dari muda sudah menjadi seorang guru, hingga sekarang beliau masih menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah menengah atas negeri ternama di kota itu. Ya sudahlah Mama, cuma mau kita itu tetap bersama. Mama juga tidak akan ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka, Pak. Jawab Mama Erni tidak makan-makan dari tadi. Mah, Adnan mengur mamanya.
Sudah nanti saja dibahas lagi, sekarang makanlah. Adnan tersenyum lembut pada mamanya. Iya mah, makan dulu ya. Bunga juga ikut membujuk mama mertuanya. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Adnan dan berencana akan menginap beberapa hari di sana sebelum mereka pindah ke rumah baru milik pribadi Adnan yang ia siapkan untuk Bunga. Ketika mereka sudah berada di luar, mereka berpapasan dengan orang tuanya Andi. Bab 17, Penyesalan Aldi. Ibu Ira yang melihat Bunga lagi bergandeng dengan Adnan langsung menghampiri Bunga, wajah yang tidak ramah sama sekali. Dasar wanita murahan, setelah gagal mengait anak saya, sekarang kamu mengait sahabatnya. Wow, sungguh luar biasa. Sekarang saya jadi yakin kalau anak yang kamu kandung waktu itu bukan anak Aldi, tapi anak dari laki-laki ini kan? Tapi memang pantas sih kalian cocok kere sama kere, jadi pas. Kata istri dari Pak Hasan itu dengan sinis sambil melipat kedua tangannya di dadanya. Iya nyonya, memang saya tidak mengandung anak dari putra Anda. Lagi pula saya tidak sudi mengandung atas nama laki-laki pelin-pelan, tidak ada ketegasan seperti anak nyonya itu. Balas Bunga tidak kalah sinis. Bunga justru menatap tajam ke arah wanita yang bernama Ira Rahayu itu yang sombongnya selangit. Sombong sekali kamu, siapa juga yang mau punya menantu seperti kamu? Kata ibu langsung membuang muka. Orang seperti Anda tidak perlu saya hormati. Manusia angkuh seperti Anda tidak akan sadar sebelum kena karmanya. Kita lihat saja, kalian akan mengemis dan menangis darah pun. Saya tidak akan pernah sudi mengenal manusia seperti kalian. Ucap Bunga dengan tegas. Oh iya, kenalan, ini suami saya. Laki-laki baik yang sudah menyelamatkan kehidupan saya. Dan saya bersyukur tidak menjadi istri dari putra Anda yang anak mami itu. Laki-laki pengecut yang lari dari tanggung jawab seperti anak Anda itu. Harusnya dikasih makan, untuk buaya lebih pantas. Bunga tanpa rasa takut membalas hinaan dari mamanya Aldi. Bunga, ada apa ini kak? Mama Erni datang sambil menggendong baby Aditya. Oh, ini anak haram kalian sudah lahir rupanya. Lihat wajahnya mirip sekali dengan Adnan. Bisa-bisanya kalian mengatakan kalau itu anak Aldi. Kata Ibu Ira menatap bayi itu dengan sinis. Bu, kalau ngomong mulutnya tolong direm dong. Mama Erni tidak suka dengan perkataan mamanya Aldi. Bunga merasa sesak dadanya mendengar perkataan Mama Ira yang meragukan kalau anak adalah anak Aldi. Ingin sekali Bunga membalas perkataan mamanya Aldi, tapi Adnan buru-buru menenangkan Bunga. Sudah, biar saja. Mas justru senang kalau mereka tidak mengakui Aditya sebagai anak Aldi. Karena Mas ingin Aditya hanya tahu Mas adalah ayahnya kandungnya. Ucap Adnan sambil menenangkan Bunga. Tapi Mas, mulut ibu ini perlu diberi pelajaran. Kata Bunga menatap Adnan dengan berkaca-kaca. Tidak perlu, mereka akan mendapatkan karmanya sendiri. Ingat, Tuhan itu tidak tidur, jadi biarlah Tuhan yang akan membalas semua perkataan buruk mereka. Jawab Adnan dengan lembut, agar Bunga mengerti dengan maksudnya. Bunga pun menurut apa kata Adnan. Ia tidak membalas perkataan mamanya Aldi. Ia mengerti apa maksud Adnan suami. Suatu saat orang-orang sombong ini akan mendapat karma yang setimpal. Ayo mah, kita pulang. Adnan mengajak mamanya pulang. Tunggu dulu Nan, siapa perempuan ini seenaknya bicara seperti itu pada cucu mama? Mama tidak terima. Kata Mama Erni dengan wajah kesal melihat ke arah mamanya Aldi. Tidak terima kenapa? Memang cucu kamu itu anak haram kan? Kata mamanya Aldi dengan entengnya. Kamu tidak berhak mengatakan cucu saya seperti itu. Sifat kamu seenaknya bicara begitu. Mama Erni mulai terpancing emosi. Sudah mah, jangan diladani orang seperti ini. Biasanya orang seperti itu hidup lagi tidak bahagia. Makanya suka mencari masalah. Ucap Adnan pada mamanya. Dia itu orang tuanya Aldi mah. Dia memang angkuh dan sombong. Dia rela menjual anaknya demi harta. Kata Adnan sambil melirik mamanya Aldi. Oh, jadi kamu orang tua Aldi? Pantas saja Aldi selalu mencari perhatian orang lain. Ternyata orang tuanya pengilah harta. Ucap Mama Erni dengan sinis juga.
Jangan sembarangan kalau bicara ya. Saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Gara-gara bergaul dengan anak kamu yang miskin itu. Anak saya jadi pembangkang. Untuk saya bisa mengatasi dan sekarang anak saya sudah bahagia dengan wanita kaya dan berpendidikan. Dari dia, mamanya Aldi menunjuk ke arah Bunga. Wanita miskin yang mencoba menjebak anak saya. Padahal dia hamil oleh anak kamu. Malah mengaku dihamili oleh anak saya. Sekarang jelaskan kalau itu bukan anak Aldi, tapi anak Adnan. Kata mamanya Aldi berapi-api menghina Bunga. Iya, dia anak saya. Puas, Tante. Kata Adnan dengan kasar. Sekarang saya sudah mempunyai banyak video. Jika suatu saat kalian datang dan mau mengambil anak kami, bukti atas tuduhan dan penolakan kalian terhadap bayi ini sudah saya siapkan sebagai alat bukti bahwa kalian bukan siapa-siapa bayi ini. Kalian sudah menolak dan menghinanya dan tidak pernah mengakui kalau dia darah daging. Aldi, saya berterima kasih. Sekarang sayalah ayahnya dan tidak akan aku izinkan Aldi menyebutnya sebagai putranya. Kata Adnan dengan perasaan sangat kesal. Walaupun itu darah daging Aldi, saya sekeluarga tidak sudah mempunyai keturunan dari wanita miskin seperti dia, kata mamanya Aldi tanpa ada rasa berdosa sedikit pun. Baiklah, kita lihat ke depannya nanti, siapa yang akan menderita. Ucap Adnan sambil menunjukkan bukti video ucapan yang sudah dilontarkan dari mulut mamanya Aldi. Adnan langsung mengirim video itu pada Aldi dengan nomor lamanya. Setelah ia kirim kembali, Adnan menonaktifkan nomornya kembali. Ayo mah kita pulang, Adnan mengajak mama dan juga istrinya meninggalkan mama Ira yang kesal. Adnan memvideokan semua perkataannya tadi. Aldi yang menerima pesan video dari Adnan langsung membuka pesan tersebut. Sekarang saya lega, karena orang tua kamu tidak mau mengaku anak Bunga sebagai darah daging kamu, Al. Saya berharap juga kamu begitu, karena saya tidak akan pernah membiarkan kamu menyebut Aditya sebagai anak kamu. Karena hanya saya ayahnya. Walaupun dia bukan darah dagingku, aku sudah menganggap dia anak kandungku. Kamu hanya bapak biologisnya Aditya, tapi saya yang menjaganya dari awal sampai lahir. Sedangkan kamu hanya laki-laki pengecut yang lari dari tanggung jawab hanya karena harta. Kamu rela berbohong dan menikah dengan wanita lain tinggal di luar negeri. Awalnya saya rela menjagakan Bunga untuk kamu. Tapi maaf karena sifat pengecut kamu, aku tidak akan membuat Bunga menderita. Karena aku mencintai Bunga jauh sebelum kamu mengenalnya. Sekarang aku tidak mau lagi mengalah untuk kamu, Al. Bunga sudah menjadi istriku seutuhnya. Kami sudah berencana akan memiliki banyak anak. Semoga kamu juga bisa punya banyak anak dari istri kamu, Sonia. Oh iya, jangan lupa tonton video terbaru mama kamu menghina Bunga dan bayinya. Aldi langsung mengusap kasar kepala dan wajahnya setelah membaca pesan dari Adnan. Terlihat di dalam video mamanya sedang menghina dan mengatakan yang tidak-tidak tentang bayi itu. Aldi semakin frustasi sekarang Adnan sudah menjadi suami Bunga. Tidak, aku tidak rela melepaskan Bunga untuk kamu, Nan. Aku akan rebut kembali Bunga dari tangan kamu. Dia milikku. Kata Aldi sambil membanting ponsel ke sofa. Aldi langsung menelpon mamanya dan marah-marah sama mamanya. Apa yang sudah mama katakan sama Bunga, Mah? Anak itu anak Aldi, Mah. Kata Aldi dari telepon marah sama mamanya. Aldi, kamu ini bodoh atau apa? Sudah jelas-jelas wajah bayi itu mirip dengan Adnan. Dan kamu mau saja dibodohin mereka? Mereka itu cuma mau mengincar harta kita, Al. Wanita itu licik, dia hamil oleh Adnan, tapi mengaku kamu yang menghamilinya. Buka mata kamu lebar-lebar, Aldi. Kamu bisa punya anak dari Sonia. Mau berapa kamu bisa? Ngapain meributkan anak haram itu? Bentak mamanya Aldi dengan kasar pada Aldi. Tidak, Mah. Itu bukan anak Adnan, tapi anak Aldi. Mama harus mengambil anak itu sebelum terlambat. Kata Aldi sangat frustasi karena mamanya sangat egois. Mama tidak mau. Lebih baik kamu tidak punya keturunan daripada harus memiliki cucu dari wanita miskin kampungan itu. Ucap mamanya Aldi lalu menutup telepon dari Aldi. Aldi berteriak karena kesal. Dia bingung harus melakukan apa. Perjanjiannya dengan orang tua Sonia. 10 tahun baru boleh pulang ke Indonesia. Jika dilanggar, maka semua hartanya tidak ada yang menjadi milik Aldi, termasuk yang dimiliki oleh orang tuanya Aldi akan disita oleh orang tuanya Sonia. Bunga, aku menyesal, Bunga.
Teriak Aldi sambil tersungkur karena menangis menyesali keputusan yang tidak dipikirkan masak-masak sebelum bertindak. Aku menyesal sudah berbohong sama kamu, Bunga. Harusnya aku pilih di penjara saja dari seperti ini. Sekarang aku kehilangan kamu. Jujur aku tidak bahagia, Bunga. Aku tersiksa hidup seperti ini. Aku terkekang, aku terpenjara oleh perjanjian. Ucap Aldi sambil memegang kepalanya. Tidak, Bunga, ini semua salah kamu. Gara-gara kamu aku sampai menabrak orang sampai meninggal. Semua ini gara-gara kamu, Bunga. Aku berjanji tidak akan membiarkan kamu dan Adnan hidup bahagia jika aku tidak bahagia. Aldi tertawa terus menangis menyesali apa yang sudah terjadi. Sudah beberapa hari ini Bunga dan Adnan tinggal di rumah orang tuanya Adnan. Mereka terlihat sangat bahagia setiap hari, apalagi hari ini hari Minggu semua pada libur. Pak Andi libur ke sekolah, Adnan libur ngantor hari ini mereka masih malas-malasan di kamar. Sedangkan Mama Erni sudah sibuk dengan cucunya yang dari semalam tidur bersama mereka. Pak Andi sampai protes gara-gara tidak diperhatikan oleh istrinya. Mama sibuk sama cucu saja, Papa dari tadi malam lo mau? Kata Pak Andi sambil mendekati istrinya. Ih, Papa malu dong sama cucunya, masa ganjen-ganjen begitu? Ujar Mama Erni sambil menjauhkan tangan suaminya. Mah, mumpung cucu masih tidur, yuk sebentar saja. Pak Andi memeluk istrinya dari samping. Nanti kalau dia bangun bagaimana? Iya, kalau sudah selesai. Kalau masih di tengah jalan bagaimana? Tanya Mama Erni sambil menahan tangan suaminya yang mulai mengerayanginya. Kita ke bawah saja biar tidak mengganggu tidurnya, Pak Andi mengajak istri ke karpet. Ih, Papa tahan nanti malam saja, kenapa? Mama Erni masih berusaha menolak kemauan suaminya. Ya bisa, Mah. Papa sudah tidak kuat lagi menahannya. Pak Andi sambil mencium pipi istrinya. Iya sudah, tapi jangan lama-lama ya, Pak. Takutnya Aditya bangun. Mama Erni akhirnya mengalah dan mau melayani suaminya. Pertempuran pasangan yang tidak lagi muda itu pun berlangsung. Pak Andi tidak mau berlama-lama, ia langsung saja memulai perlayaran mereka dengan cepat agar segera mencapai tujuan. Takut kalau lama-lama cucu mereka akan bangun. Benar saja Aditya mulai merengek, sedangkan Pak Andi belum mencapai tujuan perlayaran mereka. Tuh kan, Pak? Apa Mama bilang? Ucap Mama Erni sambil ngos-ngosan karena terus digoyang oleh suaminya. Udah gak apa-apa, sebentar lagi Papa sampai. Kata Pak Andi sambil terus mengerahkan pinggulnya maju mundur, hingga Pak Andi ambruk pertanda perjalanannya sudah sampai. Mah, Pak Andi menyemburkan lahar panas di lahan istrinya yang sudah mulai kering itu. Sudah, Pak. Ayo geser, Mama mau melihat cucu kita, mungkin dia lapar. Papa dengar suaranya kan? Kata Mama Erni langsung menggeser tubuh suaminya yang masih terlihat gagah dan kekar itu. Iya, Mah. Makasih ya. Ucap Pak Andi tidak lupa mengucapkan terima kasih pada istrinya. Iya, Papa sayang. Sudah Papa mandi duluan, biar bisa gantian menjaga Aditya. Mama Erni mencium pipi suaminya sambil tersenyum manis. Pak Andi langsung bangun, hatinya sudah senang, kepalanya sudah tidak pusing lagi. Perasaannya sudah plong karena sudah tersalurkan hasratnya. Pak Andi mandi lebih dulu baru nanti bergantian menjaga cucu mereka. Sementara Bunga sibuk di dapur lagi membuat sarapan untuk suami dan mertuanya. Adnan yang habis sholat subuh tadi langsung tidur lagi, masih belum bangun. Mengingat hari ini hari libur, jadi Bunga sengaja tidak membangunkan suaminya itu. Bunga dengan telaten menyiapkan semua di atas meja. Setelah semua selesai, semuanya Bunga kembali ke kamar untuk membangunkan Adnan suaminya. Mas, bangun yuk, sudah siang ini. Bunga dengan lembut membangunkan Adnan. Mas, sudah jam 8 loh. Ucap Bunga sambil mengusap lembut pipi Adnan yang mulai ada bulu-bulu halus tubuh di situ. Iya sayang, bentar lagi ya, Mas masih ngantuk. Kata Adnan dengan matanya masih terpejam. Kan aku sudah bilang jangan kebanyakan nanti kecapean, ucap Bunga dengan lembut. Iya, namanya juga kejar setoran sayang. Adnan membuka matanya dan tersenyum melihat istrinya yang sudah cantik saja pagi-pagi itu.
Ya kejar setoran tapi jangan memporsir diri mas. Kesehatan juga penting. Ucap Bunga dengan manja. Tidak apa-apa sayang, makin sering mas tanam makin besar kesempatan ada yang tumbuh. Kata Adnan sambil memegang pipi istrinya. Yuk mas mandi Gi, sudah siang nanti sarapannya dingin loh. Bunga berusaha mengangkat tubuh Adnan, namun justru dia yang menimpa tubuh Adnan yang masih berbaring. Masih nakal. Bunga malu dilihati Adnan seperti itu. Adnan tertawa melihat wajah Bunga yang bersemu merah karena malu. Iya sudah ya, mas mandi sekarang. Adnan mencium bibir Bunga lalu lari ke kamar mandi. Masih, jorok tahu. Ucap Bunga namun tersenyum sambil meraba-raba bibirnya. Lalu ia segera menyiapkan pakaian untuk Adnan. Mas, pakaiannya sudah aku letakkan di tempat tidur ya. Aku mau turun duluan. Ucap Bunga dari balik pintu. Iya sayang, teriak Adnan sambil terus mandi. Bunga turun ke bawah tapi belum melihat kedua mertuanya ada di bawah. Mama sama papa belum bangun jam segini, pikir Bunga sambil melihat ke arah kamar mertuanya. Apa aku bangunkan saja ya? Bunga berinisiatif mengetuk pintu kamar mertuanya. Mah, Pah, kalian sudah bangun belum? Apa Aditya rewel? Tanya Bunga sambil mengetuk pintu kamar mertuanya. Nak Bunga, Aditya masih bobo tadi bangun, tapi sekarang bobo lagi. Mama lagi mandi. Kata Pak Andi memberitahu Bunga, kalau anaknya tidak rewel dan mama mertuanya lagi mandi. Oh gitu, itu sarapan sudah siap, kalau sudah selesai cepat keluar, dan sarapan takutnya dingin tidak enak lagi dimakan. Ucap Bunga dengan sopan. Iya Bunga, kamu duluan saja, sebentar lagi papa sama mama akan menyusul. Adnan sudah bangun? Tanya Pak Andi menanyakan Adnan putranya. Sudah Pak, Mas Adnan lagi mandi, mungkin sebentar lagi akan turun. Jawab Bunga. Baiklah saya duluan ke belakang Pak, Bunga pamit pada mertua laki-lakinya. Iya, kata Pak Andi, lalu kembali menutup pintu kamar bersiap untuk keluar sambil menunggu istrinya. Bunga sudah menunggu di ruang makan, sudah menyiapkan piring untuk masing-masing orang di rumah itu. Loh sayang, mama sama papa belum keluar juga? Suara Adnan tiba-tiba mengagetkan Bunga yang lagi fokus menyiapkan isi piring yang sudah ia sediakan. Belum mas, tadi sudah aku bangunkan, kata papa nungguin mama masih belum selesai mandi. Kata Bunga menjelaskan pada Adnan. Apa anak kita rewel ya? Sampai mama sama papa kesiangan? Hukum Adnan dengan pelan. Kata papa sih mas, Aditya tidak rewel kok. Jawab Bunga karena mendengar gumaman suaminya. Oh gitu ya, Adnan hanya manggut-manggut saja. Selamat pagi, ucap Mama Erni sama Pak Andi bersamaan. Pagi mah, Pah. Bunga dan Adnan tersenyum melihat bayi mereka nampak ceria bersama omahnya. Setelah menunggu lama akhirnya semuanya lengkap dan berkumpul, mereka sarapan bersama-sama, terdengar sayup-sayup ada suara orang meninggal dari luar pagar. Bab 18, ditinggal sendiri. Baru saja mereka memulai sarapan sudah ada suara orang memanggil dari luar. Adnan hendak melihat siapa yang bertamu pagi-pagi ke rumah mereka. Sudah kamu teruskan saja sarapannya, biar papa yang melihat siapa yang datang. Ujar Pak Andi lalu bangkit dari duduknya dan menuju pintu depan, kemudian pergi melihat siapa yang memanggil dari pintu pagar. Selamat pagi Om, seorang gadis muda datang dengan membawa tas dan cover besar berdiri sambil senyum-senyum melihat Pak Andi. Selamat pagi Sinta, kamu ngapain datang dan bawa barang sebanyak ini? Tanya Pak Andi bingung melihat Sinta anak dari sepupunya datang dengan membawa barang sebanyak itu. Aku mau numpang nginap di rumah Om, kata Sinta tanpa menunggu persetujuan dari Pak Andi. Sinta langsung nyelonong masuk. Pak Andi hanya diam melonggo melihat Sinta masuk tanpa disuruh. Pak Andi masuk mengikuti Sinta dari belakang, bingung melihat tamu yang tidak diundang itu. Selamat pagi. Sinta langsung menekankan suaranya ketika melihat ada seorang wanita cantik lagi berdampingan dengan Adnan. Sinta, Mama Erni melihat Sinta dari atas sampai bawah, lalu melihat tas dan cover milik Sinta.
Ngapain kamu bawa-bawa tas segala? Ini bukan kontrakan ya. Saya tidak tamu yang nginap di rumah ini. Lebih baik saya bayar terus terang ya. Kata Mama Erni langsung belak-belakan pada Sinta. Tante, kok ngomongnya begitu sih? Saya ini kan keponakan Tante. Kalau Sinta tidak boleh, kenapa wanita itu boleh ada di sini? Kata Sinta sambil menunjuk ke arah Bunga. Kamu itu cuma anak sepupu jauh saya, Sinta. Pokoknya tidak ya. Tante tidak mau kamu tinggal di sini. Lagi ke rumah orang tanpa memberitahu dulu, asal datang bawa barang banyak begitu. Kamu pikir ini rumah nenek moyang kamu? Ucap Mama Erni terlihat sangat tidak senang dengan kehadiran Sinta. Tante lupa ya. Kalau ayah saya mau menjodohkan saya dengan Mas Adnan. Kata Sinta mengingatkan Mama Erni soal perjodohan mereka. Iya, itu ayah kamu yang mau. Tapi kan kami sebagai orang tuanya Adnan tidak menyetujui itu semua. Kenapa kamu yang kegiran kami bakalan setuju? Jawab Mama Erni terang-terangan. Memang dulu pernah kedua orang tua Sinta datang dan menyampaikan niat mereka ingin menjodohkan Sinta dengan Adnan. Tapi pada saat itu, Pak Andi dan Mama Erni tidak mengatakan iya atau menyetujui. Mereka hanya bilang kalau Adnan sendiri yang mau tidak apa-apa, tapi kalau harus memaksa mereka tidak mau. Karena yang bakal menjalani rumah tangga itu Adnan, bukan mereka. Dan kamu harus tahu, Adnan sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Kamu tidak lihat bayi mungil yang lucu ini? Ujar Mama Erni sambil mengarahkan baby Aditya pada Sinta. Apa Tante? Mas Adnan sudah menikah sejak kapan? Kenapa kalian membiarkan Mas Adnan menikah dengan wanita lain? Bukannya ayah saya sudah bilang kalau saya sama Mas Adnan akan menikah? Ucap Sinta tidak terima dengan pengakuan Mama Erni. Terserah kamu, kami dari dulu tidak pernah bilang setuju. Dan pula saya juga tidak setuju kalau kamu menjadi menantu saya. Kata Mama Erni sambil menggendong cucunya. Pokoknya kalau wanita itu boleh tinggal di sini, saya juga harus tinggal di sini, titik. Kata Sinta dengan tidak tahu dirinya memaksa untuk tinggal di rumah orang tuanya Adnan. Saya akan memberitahukan pada orang tua saya kalau kalian sudah mengingkari perjanjian, kata Sinta lagi, lalu pergi masuk ke kamar tanpa disuruh. Papa ini, kenapa sih disuruh masuk? Mama Erni marah pada suaminya. Mana ada papa menyuruhnya masuk, Mah? Dia sendiri asal nyelonong tanpa permisi. Kata Pak Andi bicara apa adanya. Bunga, kamu jangan dengarkan wanita tidak tahu malu itu ya. Mama sama papa tidak pernah menyetujui permintaan dari orang tuanya Sinta. Jadi kamu jangan terpengaruh ya sayang. Ucap Mama Erni pada Bunga yang dari tadi hanya diam saja. Bunga hanya tersenyum dan menganggukkan kepala saja. Iya Mah, kata Bunga tidak banyak bicara. Nafsu makannya langsung hilang gara-gara kehadiran Sinta. Kamu kenapa? Hen? Tanya Adnan ketika melihat perubahan wajah Bunga. Tidak apa-apa Mas, Bunga berusaha bersikap biasa saja. Tidak ingin menunjukkan kalau dia cemburu dengan wanita yang bernama Sinta itu. Kamu tenang saja, Mas tidak terlalu mengenal wanita itu. Hanya pernah bertemu sekali, itu pun tidak sampai 5 menit. Kata Adnan berusaha menenangkan perasaan istrinya. Ia tahu melihat perubahan wajah Bunga pasti Bunga merasa terganggu dengan kehadiran Sinta. Kita pulang ke rumah baru kita hari. Biar saja kalau perempuan itu mau tinggal di sini. Mungkin dia lagi tidak punya uang untuk ngontrak. Atau mungkin rumahnya lagi kebanjiran. Ucap Adnan sambil tersenyum pada Bunga. Masih, kok bercanda? Aku cemburu tahu. Kata Bunga langsung menunduk, menyembunyikan pipinya yang memerah. Duh, senangnya hatiku dicemburui oleh istriku yang cantik ini. Kata Adnan sambil berusaha mengangkat wajah Bunga dengan memegang dagu Bunga. Mah, ke kamar yuk. Gak enak melihat orang lagi mesra-mesraan begitu. Pak Andi mengagetkan istrinya yang lagi senyum-senyum melihat Adnan sama Bunga lagi romantis-romantisa. Papa, bikin kaget Mama saja. Mama Erni menapok lengan suaminya. Adnan sama Bunga langsung kaget karena pertengkaran orang tuanya. Mah, Pak, hari ini kami mau ke rumah baru kami saja. Kata Adnan sambil menatap kedua orang tuanya.
Loh, kenapa nak? Apa gara-gara wanita tidak tahu malu itu? Kata Mama Erni langsung memasang wajah sedih. Iya, salah satunya itu, Mah. Anan tidak ingin istri Anan merasa tidak nyaman gara-gara kehadiran wanita lain yang Anan saja tidak terlalu kenal dengan dia. Jadi demi menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga kami, Anan memutuskan untuk pulang hari ini juga ke rumah baru kami. Kata Adnan menjelaskan dengan lembut sama mamanya. Ini semua gara-gara papa tahu gak? Asal suruh masuk saja gadis itu. Mama Erni menyalahkan suaminya. Loh, Mah, papa tidak menyuruh gadis itu masuk. Gadis itu sendiri asal nyelonong masuk tanpa disuruh. Kata Pak Andi tidak mau disalahkan. Pokoknya kalau kalian tidak tinggal di sini, Mama mau ikut Adnan tinggal di rumahnya. Mama Erni mengancam suaminya. Lah jangan dong, Mah, terus papa sama siapa? Memangnya Mama mau papa diambil oleh gadis itu? Kata Pak Andi serius menatap istrinya. Coba saja kalau berani, burung papa akan Mama potong terus Mama goreng. Mau papa? Kata Mama Erni dengan kesal. Mama jangan bicara sembarangan, ah! Kata Pak Andi sambil melotot pada istrinya. Makanya papa jangan macam-macam, ujar Mama Erni sambil merengut kesal. Sudah, Mah, Pah malu sama cucu. Lihat dia tertawa melihat opah sama omahnya ribut melulu. Kata Adnan sambil tertawa pelan. Ada apa nih ribut-ribut? Sinta datang dan langsung duduk di kursi. Kamu, ambilkan saya sarapan. Sinta menyuruh Bunga dengan tidak sopan. Kamu punya tangan kan? Masih sehat kan, ambil sendiri. Istri saya bukan pembantu, numpang saja belagu. Kata Adnan tidak terima istrinya disuruh-suruh oleh Sinta. Iya, Sinta, kamu ini punya malu gak sih? Ini rumah bukan rumah nenek moyang kamu seenaknya saja di rumah orang. Kata Mama Erni dengan kasar. Aduh, Tante, saya ini tamu di rumah ini, jadi harus dilayani dengan baik dong. Jawab Sinta dengan santai tanpa rasa malu sedikit pun. Tahu tidak diundang? Yang mengizinkan kamu tinggal di sini itu siapa? Kamu sendiri yang tidak tahu malu maksa tinggal di rumah orang. Kata Mama Erni langsung mengangkat semua makanan yang ada dan memasukkan ke dalam lemari lalu dikuncinya. Biar lapar sekalian, dasar tamu tidak tahu malu. Umpat Mama Erni dengan kesal. Bunga Adnan, Papa ayo tinggalkan gadis itu sendiri, jangan ada yang mau menuruti kemauannya. Mama Erni memanggil semuanya agar pergi ke kamar masing-masing. Adnan mengajak Bunga lalu mengambil anak mereka dan pergi ke kamar mereka. Begituan dengan Mama Erni dengan suaminya juga pergi ke kamar mereka, meninggalkan Sinta yang hanya diam melonggo di meja makan yang cuma ada air putih saja. Dasar keluarga aneh, umpat Sinta sambil melihat ke arah Adnan yang lagi menggendong bayi mereka. Kenapa bisa sih Mas Adnan tahu-tahu sudah menikah, sudah punya anak lagi, ucap Sinta sambil terus melihat Adnan. Pokoknya aku harus menjadi menantu di rumah ini, bagaimanapun caranya. Kata Sinta bicara sendiri. Kriok, suara perut Sinta berbunyi karena lapar. Aduh, lapar banget lagi, Sinta mengusap perutnya, lalu pergi ke belakang mencari makanan, namun tidak ada yang bisa ia makan, semua sudah disimpan oleh Mama Erni. Dasar pelit, semua diumpatin. Sinta mengomel sendiri. Aduh, bagaimana ini? Mau pesan makanan tidak ada uang lagi, tapi perut saya lapar sekali. Sinta hanya meminum air putih saja, lalu kembali ke kamarnya. Adnan sama Bunga keluar dari kamar dan sudah membawa pakaian mereka. Adnan mengetuk pintu kamar orang tuanya berniat pamit karena mereka akan pulang ke rumah baru mereka. Tidak baru juga, tapi baru ditempati oleh mereka. Mah, Pah. Adnan mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Loh, kalian jadi mau pulang ke rumah kalian? Mama Erni terlihat sangat sedih. Iya, Mah, aku tidak mau menyakiti hati istri aku kalau kelamaan di sini. Ujar Adnan mencoba memberi pengertian sama mamanya. Kalau begitu Mama ikut kalian. Mama juga tidak mau tinggal di rumah ini kalau gadis tidak tahu malu itu masih di sini. Kata Mama Erni lalu menyiapkan pakaiannya.
Loh Mama, Papa bagaimana? Apa Mama tidak sayang Papa lagi? Apa Mama mau Papa diurus oleh wanita keponakan Mama itu? Tanya Pak Andi dengan polos. Oh, Papa mau cari kesempatan ya, Mama Erni langsung melotot ke arah suaminya. Lah terus bagaimana? Kata Pak Andi bingung. Ya Papa ikutlah, jika perlu jual rumah ini. Jawab Mama Erni dengan enteng. Sudah ayo siap-siaplah kalau kalian mau ikut ke rumah kami. Ucap Adnan sambil geleng-geleng melihat tingkah orang tuanya itu. Mereka pergi ke rumah baru Adnan sedang rumah orang tuanya Adnan digembok pintu pagar. Semua kamar dan lemari sudah dikunci oleh Mama Erni. Sedangkan Sinta tidak tahu kalau penghuni rumah itu sudah pergi tinggal dia sendiri yang ada di sana. Sinta keluar dari kamar karena perutnya benar-benar merasa lapar. Tapi saat sudah di luar kamar, Sinta merasa rumah Pak Andi itu seperti rumah kosong senyap, sepi seperti tidak berpenghuni. Pada kemana seorang-orang? Masa pada tidur, apa tidak lapar tuh perut mereka? Kata Sinta sambil terus melangkah menuju ke dapur. Setelah sampai ke dapur, tidak ada orang juga di sana. Makanan juga tidak ada. Sinta membuka lemari es, namun cuma ada air putih saja di dalam sana. Ia mencoba membuka lemari, tapi semua terkunci. Kok dikunci sih? Umpat Sinta kesal karena lemari dikunci. Sinta mengambil air putih dan duduk di ruang makan, dan merasa kegerahan karena semua AC sudah dimatikan oleh Mama Erni. Semua remotenya sudah disimpan di kamar mereka. Panas banget ini rumah. AC banyak tapi tidak ada yang nyala. Sinta sibuk mencari di mana remote kontrol AC tersebut, tapi satu pun tidak ada yang bisa ia temukan. Akhirnya ia mengetuk pintu kamar Mama Erni. Tante Sinta memanggil sambil mengetuk pintu kamar Mama Erni, tapi tidak ada jawaban, hanya hening yang ada. Pada kemana sih? Pasti sengaja tidak keluar kamar gara-gara saya numpang di sini. Kata Sinta medumal. Aku tidak akan pergi dari sini. Kita lihat sampai kapan kalian tahan di dalam kamar terus. Ucap Sinta lalu pergi lagi ke kamarnya. Sinta tertidur dengan perut lapar. Saat terjaga dan melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 8 malam. Oh astaga, sudah malam saja. Pasti mereka lagi makan malam. Aku harus cepat-cepat keluar sebelum mereka pada sembunyi. Ucap Sinta lalu langsung turun dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Namun lagi-lagi Sinta kecewa karena keadaan rumah itu sangat gelap dan sepi. Apa jangan-jangan mereka tidak ada di rumah? Tapi kemana? Sinta meraba-raba mencari knop saklar lampu, tapi tidak menemukan karena dia tidak hafal tepat tombol lampu di rumah itu. Sinta kembali ke kamarnya dan mengambil ponselnya untuk digunakan sebagai penerangan, lalu mencari saklar lampu dan menyalakannya. Dasar tidak ada sopan santun, memperlakukan tamu seenaknya saja. Saya ini tamu di sini, harusnya mereka melayaniku dengan baik. Sinta mengumpat sendiri sambil berjalan ke arah dapur lagi, dan apa yang dilihat tetap sama, masih kosong. Aduh, bisa mati kelaparan kalau seperti ini. Mana tidak ada stok makanan yang ada. Semua disimpan. Dasar pelit. Sinta berteriak kesal karena perutnya sangat lapar, tapi tidak ada yang bisa ia makan ataupun dimasak. Sinta pergi keluar rumah melihat ke depan dan ia sungguh tidak mengerti kenapa orang-orang rumah itu pergi tanpa memberitahu dia lebih dulu. Mana digembok lagi pagarnya, ucap Sinta saat mencoba membuka pintu pagar yang ternyata digembok pakai gembok yang sangat besar. Kurang ajar banget sih. Terus kalau saya mau keluar bagaimana? Sinta menghentak-hentakan kakinya di lantai semen itu. Krewok, suara perut Sinta kembali konser memanggil mulutnya agar segera diisi makanan. Duh, ini perut bunyi terus lagi. Gak tahu apa kalau di sini tidak ada makanan. Kata Sinta sambil mengelus perutnya yang lapar. Mesan online saja kali ya, tapi aku tidak punya uang. Kata Sinta bingung sendiri. Sinta masuk lagi ke dapur, matanya tertuju pada meja yang ada di sudut dapur. Terlihat di atas meja ada tudung sajinya. Sinta langsung berbinar melihat itu dan langsung membukanya. Matanya melotot ketika melihat isi dari tudung saji itu hanyalah selembar kertas putih yang bertuliskan besar sekali. Untuk wanita aneh.
Tamu yang tidak diundang, selamat menikmati tinggal di rumah saya. Kalau mau makan usaha sendiri, jangan mau gratisan saja. Kamu pikir kami ini siapa? Kamu datang ke rumah orang maksa, dasar tidak tahu malu. Sinta histeris membaca pesan di kertas putih itu hingga pingsan efek dari perutnya yang lapar. Bab 19, Adnan Setiawan. Pagi hari di rumah baru Adnan dan Bunga, Mama Erni lagi bermain dengan cucunya sembari menjemur bayi itu agar terkena sinar matahari pagi. Pak Andi nampak sedang olahraga lari-lari kecil di halaman rumah Adnan. Ulu-ulu cucu Omah senang banget ya main di luar, kata Mama Erni mengajak cucunya bicara. Bayi itu hanya tertawa melihat omahnya yang ngajak bicara dirinya. Nanti kalau sudah besar harus jadi seperti ayah kamu ya sayang, Mama Erni mengajarkan cucunya yang belum tahu apa-apa itu. Pak Andi yang melihat istrinya sibuk bicara dengan cucunya ikut bicara. Nanti kalau besar harus seperti kakek ya, ucap Pak Andi yang sudah duduk di samping istrinya. Ngapain harus seperti papa? Harus seperti Adnan dong. Pinter, penurut tidak pernah membuat susah orang tuanya. Jawab Mama Erni sambil melihat ke arah cucunya yang sibuk bermain dengan jari-jarinya sendiri. Mah, Pah, ayo sarapan dulu. Bunga yang datang dari arah dalam rumah mendatangi kedua mertuanya. Wah, mantu mama ini memang terbaik deh. Tidak cuma cantik, tapi sangat pandai membuat mertuanya senang. Pintar masak lagi. Kata Mama Erni memuji Bunga menantunya. Ah, Mama berlebihan deh, ucap Bunga tersipu malu. Loh, Mama bicara apa adanya sayang, jawab Mama Erni. Yuk sayang Omah, kita sarapan dulu. Bunda kamu sudah menyiapkan sarapan untuk kita. Mama Erni langsung mengendong bayi mungil yang lucu dan mengemaskan itu. Pagi semuanya, Adnan menyapa istri dan orang tuanya. Tidak lupa ia mencium bayi mungil yang ada di dalam boks ayunan. Kamu ke kantor, Nan? Tanya Pak Andi saat melihat penampilan Adnan putranya sudah rapi. Iya, Pak. Anan ada meeting hari jam 10 nanti. Emang Papa tidak ke sekolah? Adnan balik bertanya pada papanya. Papa hari agak siang datangnya, setelah upacara. Papa beberapa bulan lagi juga pensiun dari sekolah. Papa rencananya akan mengurus bisnis Papa sendiri karena kamu tidak mau menjalankannya. Ujar Pak Andi sambil melihat ke arah Adnan. Maafkan Adnan ya, Pak. Adnan ingin sukses dengan cara Adnan sendiri, biar bisa menjadi contoh bagi anak-anak kami nanti. Ucap Adnan tersenyum melihat Bunga. Iyalah, apapun itu keputusan kamu, Papa sama Mama hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kamu dan keluarga kamu. Kata Pak Andi lalu langsung menyuapkan sarapan ke mulutnya. Mereka melanjutkan sarapan tidak banyak bicara lagi. Mereka fokus dengan makanan di piring masing-masing. Mas berangkat ke kantor dulu ya, Adnan pamit sama Bunga. Iya Mas, hati-hati ya kalau lagi nyetir. Ucap Bunga sambil merapihkan pakaian Adnan. Iya sayang, Adnan mencium kening Bunga. Begitu juga Bunga mencium tangan Adnan dengan lembut. Yenda kerja dulu ya jagoan, Adnan bicara sama bayi mereka. Kenapa harus Yenda sih, Nan? Kan bisa Papa, Papi, Dede atau Bapak gitu, ini Yenda gak enak sekali dengarnya. Kata Mama Erni protes dengan panggilan Yenda untuk Adnan. Sudah mah, biarin saja orang sekarang memang seperti itu kok. Namanya juga zaman modern. Ujar Pak Andi menegur istrinya karena protes sama Adnan. Ya Mai, apa salahnya kalau Anan mau dipanggil Yenda? Itu sama saja dengan ayahanda, jadi biar keren Anan maunya anak-anak kami nanti memanggil kami dengan Yenda dan Bunda. Kata Adnan menjelaskan sama mamanya. Ia terserahlah kalau begitu, Mama Erni tidak banyak protes lagi. Iya sudah sayang Mas berangkat. Oh nanti sepulang dari kantor, Mas akan mampir ke kontrakan kita. Mau ngambil pakaian sama pamit dengan Pak RT dan juga para tetangga kita. Mau sekalian mengabarkan kalau kita sudah pindah tidak tinggal di sana lagi. Kata Adnan memberitahu sama Bunga. Iya Mas, jawab Bunga singkat. Mah, Pak Anan berangkat dulu. Adnan mencium tangan kedua orang tuanya, lalu pergi ke kantor tempat ia bekerja. Selepas Adnan pergi, Bunga langsung masuk dan membereskan bekas mereka sarapan tadi. Bayinya ada sama kedua mertuanya. Bunga membersihkan rumah, mencuci,
mengepel, dan lain-lain. Setelah selesai semuanya baru Bunga mandi dan bergabung dengan mertuanya. Jauh dari tempat Bunga berasal bahkan berbeda negara, Sonia lagi jalan bersama Aldi di salah satu pusat perbelanjaan di sana. Sonia nampak memborong barang-barang mewah dan mahal. Bisa Sonia selalu ingin tampil cantik dan perfect. Apa tidak berlebihan kamu belanja sebanyak itu? Kau tegur Aldi saat melihat Sonia belanja seperti kesetanan. Apa yang berlebihan, Mas? Ini belum seberapa lagian, bukan uang Mas yang bayar. Aku pakai uang punyaku sendiri kok. Jawab Sonia sambil terus membeli benda dan barang yang ia sukai. Coba kamu minum ini deh, Aldi menunjukkan susu penyubur kandungan pada Sonia. Buat apa, Mas? Aku itu subur, kamu saja mungkin masih kurang. Benih-benih kamu yang tidak subur. Jawab Sonia tidak suka karena Aldi menunjukkan produk kesehatan wanita itu padanya. Enak saja kamu bilang saya tidak subur. Justru yang harus dipertanyakan itu kamu, Sonia. Kalau saya... Aldi tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Apaan sih, Mas, bikin bete saja deh. Sonia langsung kehilangan nyamotnya dan pergi ke kasir untuk membayar belanjaannya, kemudian pergi meninggalkan Aldi yang hanya bisa menahan sabar melihat perlakuan Sonia padanya. Kalau saja saya tidak terikat perjanjian kontrak dengan orang tua kamu, sudah saya tinggalkan kamu, Sonia. Geram Aldi sambil mengepalkan telapak tangannya. Aldi pun pergi meninggalkan mal tersebut, lalu kembali ke kantor mertuanya. Sementara Sonia pergi mencari wanita yang sudah ia suruh tidur dengan suaminya beberapa waktu lalu. Sonia mau menanyakan apakah sudah ada hasilnya atau belum. Bahaya ini, sepertinya Mas Aldi mulai menginginkan keturunan dari saya. Pikir Sonia sambil terus menyetir mobilnya. Aku harus memastikan wanita itu sudah ada tanda-tanda belum. Jika belum, terpaksa harus melakukan lagi dengan Mas Aldi. Pokoknya wanita itu harus bisa hamil anak Aldi. Jika tidak bisa terbongkar semua kalau aku sudah tidak bisa hamil lagi. Karena aku sudah tidak mempunyai rahim. Ucap Sonia dengan gusar. Mobil Sonia terus melaju dengan kecepatan tinggi menuju apartemen perempuan yang ia bayar untuk tidur dengan Aldi. Setibanya di apartemen wanita itu, Sonia dikejutkan dengan seorang laki-laki yang baru keluar dari apartemen wanita sewaannya. Apa? Jangan-jangan perempuan itu mengingkari janjinya? Kenapa ada pria lain? Ini sudah tidak benar. Sonia langsung masuk ke dalam, langsung menuju kamar wanita itu. Sekitar Sonia terperanjat melihat wanita itu ternyata masih bercinta dengan dua pria sekaligus. Apa-apaan ini, Jane? Kamu masih melakukannya dengan pria lain? Sonia geram melihat kelakuan Jane, wanita yang dibayarnya untuk hamil anak Aldi. Sonia? Jani terkejut dengan kedatangan Sonia. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, San, kata Jani berusaha mengelak. Kamu pikir saya ini buta, Jan? Keterlaluan kamu. Sonia sangat marah dengan Jani. Tapi Sonia, mereka pakai pengaman, jadi tidak akan mempengaruhi rencana kita. Kata Jani menjelaskan. Tetap saja, Jen, harusnya kamu tunggu sampai ada hasilnya. Kalau begini saya jadi ragu kalaupun kamu hamil nantinya, karena belum tentu itu anak dari suami saya. Kata Sonia langsung pergi meninggalkan Jani dengan dua teman prianya itu. Sonia pergi meninggalkan apartemen Jani dengan perasaan kesal, marah, kecewa bercampur aduk menjadi satu. Ada-ada saja si Jani, bisa-bisanya dia mencampur benih Aldi dengan benih pria lain. Umpat Sonia dengan kesal. Aku harus cari akal agar Aldi tidak membahas soal anak dulu dalam waktu dekat ini. Aku harus cari perempuan yang masih polos, jangan yang seperti Jane. Kata Sonia bicara sendiri. Tapi aku harus cari di mana gadis yang bisa diajak kerja sama. Sonia sibuk memutar otaknya supaya berpikir agar bisa menemukan jalan keluarin. Akhirnya Sonia tiba di rumah dan tidak melihat mobil Aldi ada di parkiran. Mas tidak langsung pulang, kemana dia? Pikir Sonia sambil perlahan turun dari mobilnya. Mbak, Sonia memanggil salah satu asisten rumah tangganya. Ianya jawab salah artnya berlari menghampiri Sonia. Tolong bawakan belanjaan saya ke kamar ya. Perintah Sonia pada asisten rumah tangganya itu.
Baiknya, Artnya langsung dengan cepat mengambil semua belanjaan Sonia dan membawanya ke kamar majikannya itu. "Terima kasih ya Mbak," kata Sonia yang sudah terbaring di kasur. "Nyonya mau dibuatkan minuman atau apa?" tanya asisten rumah tangganya itu. "Buatkan saya jus melon ya, jangan pakai gula," kata Sonia pada pembantunya itu. "Baik Nyonya, saya permisi dulu." Artnya pergi meninggalkan Sonia yang masih terbaring di kamar dengan sejuta rencana yang ada di dalam otaknya. Sementara Aldi hanya termenung di meja kerjanya, ia mulai berpikir kenapa Sonia tidak hamil-hamil padahal selalu bercocok tanam hampir setiap harinya. Aldi mulai curiga dengan Sonia karena setiap membahas soal kehamilan Sonia selalu terkesan menghindar dan sering marah-marah tidak jelas. Apa jangan-jangan ada masalah dengan Sonia? Kenapa dia selalu emosi kalau membahas soal kehamilan? Pikir Aldi dalam lamunannya. Tidak mungkin aku yang salah, soalnya Bunga saja bisa hamil padahal cuma sekali saya cas. Itu pun dalam keadaan tidak sepenuh sadar. Harusnya Sonia bisa hamil karena saat berhubungan selalu dalam keadaan mau sama mau. Ucap Aldi sambil mengangkat kepalanya, matanya menatap langit-langit ruangan kerjanya itu. Aku harus selidiki. Ada apa sebenarnya dengan Sonia? Jangan-jangan Sonia menyembunyikan sesuatu di belakangku. Kata Aldi lalu bangun dari duduknya dan berniat pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, "Maaf Pak, kita ada meeting sekitar setengah jam lagi." Sekretaris Aldi datang mengejutkan Aldi yang baru mau keluar dari ruangannya. "Oh iya, ya. Di mana lokasinya?" tanya Aldi langsung menetralisir keadaan karena merasa terkejut dengan kemunculan sekretarisnya yang selalu berpakaian kurang bahan itu. "Di kafe depan Pak," jawab sekretaris Aldi dengan senyum genitnya. "Baiklah, ayo kita ke sana sekarang." Aldi mengajak sekretarisnya itu langsung menuju lokasi tempat meeting mereka. Aldi menyelesaikan meeting dengan kliennya membahas tentang proyek kerja sama dengan perusahaan besar yang ada di Indonesia, di mana di kantor itu Adnan sudah menjabat sebagai direktur di perusahaan itu. "Adnan Setiawan," gumam Aldi saat melihat nama Adnan di sana. "Apakah ini Adnan yang aku kenal? Tapi masa iya? Dia sudah bekerja dan menjadi direktur di perusahaan ternama itu. Perasaan Adnan masih kuliah." Pikir Aldi ketika melihat nama Adnan di sana. Mungkin Adnan yang lain, yang memakai nama Adnan kan banyak. Ucap Aldi sambil menggelengkan kepalanya. "Pak Aldi kenapa?" tanya kliennya bertanya melihat wajah Aldi yang seperti bingung. Tidak apa-apa. Saya hanya teringat sahabat saya karena melihat nama Adnan Setiawan. Saya teringat teman saya, tapi dia masih kuliah saat ini. Jawab Aldi sambil tersenyum canggung. "Mungkin benar sahabat Anda, Pak. Soalnya Pak Adnan juga masih muda sama seperti Anda. Beliau memang baru mendapatkan gelar dan diwisuda dengan nilai yang tinggi. Mengenai perusahaan ini, Pak Adnan memang sudah bekerja sejak beberapa tahun yang lalu." Kata kliennya, Aldi menjelaskan sosok Adnan yang namanya ada di surat perjanjian kontrak kerja sama dengan perusahaan milik mertuanya Aldi. "Jadi ini benaran Adnan yang aku kenal," ucap Aldi pelan. "Bisa jadi Pak," ujar kliennya. Aldi membenarkan ucapan Aldi. Setelah meeting selesai, Aldi jadi tidak fokus dengan rencananya yang mau menyelidiki Sonia. Pikirannya terganggu oleh nama Adnan Setiawan yang sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan besar di Indonesia itu. Bagaimana bisa Adnan langsung mendapat jabatan sebagai direktur, padahal dia baru juga selesai kuliahnya? Kata Aldi sambil memainkan ujung penanya. "Wah, bahaya kalau benar Adnan. Bunga pasti akan menjadi milik Adnan selamanya dan itu tidak boleh terjadi." Aldi menggebrak mejanya karena terbawa emosi. Di rumah Pak Andi nampak seorang gadis dengan susah payah sedang memanjat pagar rumah. Gadis itu nampak kesusahan menurunkan tas sama kopernya. Dia terpaksa memanjat pagar karena gerbangnya dikunci sama tuan rumahnya. Dengan menahan perut yang lapar, Sinta keluar dari Pak Andi dengan cara memanjat pagar. "Tega banget sih Tante Erni. Gini-gini kan saya ini masih keponakannya dan calon menantunya." Sinta mengumpat kesal sambil memegangi perutnya yang lapar. Sinta membuka dompetnya yang hanya tersisa uang 5.000 rupiah. "Aduh, dapat apa uang segini?
Apa aku jual ponsel ini saja ya? Pikir Sinta karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ini semua gara-gara ayah suka main judi. Coba kalau tidak, mana mungkin jadi melarat seperti ini? Ucap Sinta mengumpat kesal dengan kelakuan ayahnya yang suka main judi online sampai rumah mereka disita ban gara-gara ayahnya banyak hutang di ban. Sekarang ayah, ibu juga adiknya pulang ke desa karena semua hartanya sudah habis, tinggal penyesalan lagi yang tersisa. Ayahnya Sinta memaksa Sinta untuk tinggal di rumah orang tuanya Adnan agar bisa menjadi menantu mereka dan orang tuanya nanti bisa ikut tinggal di rumah Pak Andi kalau dia sudah menjadi istri Adnan. Namun, harapan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Kedatangannya justru tidak dianggap dan ternyata Adnan sudah beristri dan mempunyai anak. Aku harus kemana lagi? Tidak mungkin aku ikut pulang ke kampung. Aku tidak mau tinggal di kampung. Pokoknya aku harus bisa membujuk dan merayu Tante Erni dan Om Andi agar menikahkan Mas Adnan dengan saya. Ucap Sinta bicara sendiri sambil terus berjalan dan menyeret cover besarnya di pinggir jalan raya yang panas. Sinta hanya bisa meneguk ludahnya saat melewati rumah makan yang terlihat sangat menggiurkan karena perutnya yang sangat lapar. Sinta melihat ada sebuah warung kecil di pinggir jalan. Sinta melangkah dengan pelan. Bu, apa boleh saya beli 5.000 saja? Soalnya saya kehabisan uang. Kata Sinta dengan badan sudah gemetaran karena sudah beberapa hari cuma minum air putih saja. Ibu penjaga warung itu melihat penampilan Sinta yang modis dari atas sampai bawah, merasa tidak percaya kalau Sinta tidak punya uang. Tapi melihat wajah Sinta yang pucat, ibu warung itu akhirnya merasa iba dan memberi makan Sinta sepuasnya dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Silakan dimakan, Neng. Kalau kurang tinggal nambah sendiri aja, tidak apa-apa. Kata ibu warung itu karena merasa kasihan dengan Sinta. Terima kasih banyak, Bu, ucap Sinta, matanya berbinar-binar karena mendapat makan gratisan. Sinta makan seperti orang kesetanan karena terlalu lapar, sampai ibu warung itu menegurnya. Pelan-pelan, Neng. Tidak akan ada yang ambil makanan kamu. Ujar ibu itu sambil meletakkan segelas air teh hangat di dekat Sinta. Iya, Bu, terima kasih, ucap Sinta dengan mulut penuh dengan nasi sampai keluar-keluar karena kepenuhan. Ibu tinggal ke belakang dulu ya, kalau kurang tambah saja sendiri. Kata ibu warung itu lalu pergi meninggalkan Sinta yang lagi makan. Mata Sinta yang nakal mulai bergerilya melihat ke sana kemari. Sorot mata Sinta tertuju pada toples yang berisi uang hasil jualan yang punya warung. Sinta dengan cepat menghabiskan makanannya dan berjalan mendekati toples berisi uang dagangan yang punya warung itu. Dengan cepat Sinta mengambil sampai habis isi toples tersebut, lalu pergi, kabur meninggalkan warung itu. Maliying, bab 20, ngidam. Sinta berlari karena diteriakin maling oleh ibu warung yang sudah menolongnya tadi. Sinta berlari tunggang langan, tas sama kopernya tercecer di jalan. Orang-orang terus mengejar dan meneriakinya maling. Sinta berlari sekuat tenaganya saat melihat tumpukan sampah. Sinta langsung saja masuk ke dalam sampah-sampah yang sudah berbentuk bukit itu. Orang-orang yang mengejarnya jadi bingung kehilangan jejaknya. Kemana larinya gadis itu, ujar salah seorang warga yang ikut mengejar Sinta. Pasti dia masih ada di sekitar sini. Tidak mungkin kalau dia bisa lari jauh, sebab tembok di sekitar sini itu tinggi-tinggi. Sulit kalau untuk ukuran seorang gadis bisa melompati tembok di sini. Kata yang lain ikut bicara dan percaya kalau Sinta masih berada di sekitar tempat pembuangan sampah itu. Baiklah, ayo kita cari sampai ketemu gadis pencuri itu, teriak yang lainnya, langsung mencari di setiap tempat yang sekiranya bisa untuk sembunyi. Sinta hanya menahan nafas di dalam tumpukan sampah sambil berdoa agar dia tidak ditemukan oleh orang-orang yang sedang mencarinya. Matilah aku, bagaimana kalau mereka sampai menemukan aku? Sinta meringkuk sambil berusaha untuk tidak membuat pergerakan yang bisa membuat orang curiga kalau di dalam tumpukan sampah itu dia bersembunyi. Kemana cewek itu tadi? Aneh sekali kok bisa hilang tanpa jejak seperti ini. Padahal tadi saya benar-benar melihat kalau larinya ke arah sini. Ucap salah satu dari orang-orang yang ikut mengejar Sinta terlihat kesal karena tidak bisa menemukan Sinta. Sudah, bapak-bapak saya ikhlas, tidak apa-apa, mungkin gadis tadi lebih membutuhkan uang itu. Terima kasih sudah mau membantu saya mengejarnya.
sudah tidak perlu dicari lagi. Ujar ibu yang punya warung, memberi pemahaman sama orang-orang yang sudah dengan sukarela membantunya mengejar Sinta yang mencuri uang hasil warung nasinya. Tapi Bu, ibu juga membutuhkan uang itu untuk modal jualan ibu. Kata orang-orang itu mengingatkan ibu itu. Tidak apa-apa, mungkin bukan rezeki saya, sudah biarkan saja saya ikhlaskan untuk gadis itu tadi. Jawab ibu yang punya warung itu sambil tersenyum ikhlas. Baiklah kalau begitu, ayo semuanya kita bubar. Teriak salah seorang dari mereka. Ayo, jawab yang lainnya. Mereka meninggalkan tempat pembuangan sampah itu. Tas sama cover Sinta dibawa oleh mereka. Setelah keadaan sudah dirasa aman, Sinta perlahan keluar dari tumpukan sampah yang bau itu. Sinta merasa mual sampai muntah-muntah karena kebauan bau sampah itu. Aduh, bagaimana ini? Pakaian saya semua hilang. Sinta hanya mengaruk kepalanya karena bingung bagaimana mana mau berganti pakaian. Sial banget sih aku. Dapat uang tidak seberapa pakaian saya hilang semua. Gerutu Sinta mengumpat kesal pada dirinya sendiri. Sekarang aku harus gimana? Masa keluar dengan keadaan seperti ini, bisa dikira orang gila nih saya. Sinta memegangi keningnya sambil berpikir bagaimana cara bisa mendapatkan pakaian gratis. Apa saya mencuri jemuran orang saja? Kebetulan ini perkampungan pasti banyak yang jemur pakaian di luar. Pikir Sinta sambil melihat ke arah jalan menuju perkampungan kumuh yang penduduknya bekerja sebagai pemulung. Sinta memutuskan pergi ke arah sana dan mencari rumah yang ada jemuran. Dari kejauhan Sinta sudah melihat banyak pakaian yang berbaris di jemuran, maklum di perkampungan kumuh. Sinta melihat kiri kanan memastikan tidak ada orang di sekitar sana, lalu diambilnya beberapa lembar pakaian lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sinta mencari sungai yang ada di sekitar perkampungan itu untuk membersihkan badannya yang sudah bau sampah. Setelah sampai di pinggiran kampung, Sinta menemukan ada sungai yang mengalir. Dengan cepat Sinta langsung nyebur dan membersihkan badannya. Ketika tengah asik berendam di dalam sungai, tiba-tiba Sinta dikejutkan oleh beberapa orang laki-laki yang menatapnya dengan tatapan lapar. Rezeki nomplok kawan? Hahaha. Mereka tertawa lalu langsung mendekati Sinta. Siapa kalian? Jangan ganggu saya telung. Sinta berteriak dan memberontak dari cengkeraman 3 orang pria yang bertampang sangar itu. Hahaha, silakan berteriak manis, tidak akan ada yang akan menolong kamu. Kata laki-laki itu sambil tersenyum mesum. Minggir kalian, saya duluan. Pria itu langsung menarik tubuh Sinta yang kebetulan sudah tidak memakai apa-apa lagi itu dan langsung menjadi santapan ketiga pria berwajah sangar itu. Setelah puas, ketiga pria itu pergi begitu saja meninggalkan Sinta yang hanya terkapar tidak berdaya karena baru saja digilir oleh 3 orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Air mata Sinta mengalir di ujung matanya. Setelah Sinta pingsan tidak sadarkan diri. 6 bulan sudah usia baby Aditya. Pagi ini ia lagi minum ASI ibunya yang sudah dimasukkan di dalam botol dotnya. Orang tua Adnan sudah sebulan lebih tidak berkunjung ke rumah mereka. Bunga sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya sambil mengawasi putranya yang lagi di dalam rodanya. Adnan tampak senyum sumringah melihat putranya yang terlihat sangat anteng tidak membuat repot bundanya. Selamat pagi jagoan Yanda, Adnan mencium pipi bayi mungil itu. Mas, ini sarapannya sudah siap. Ayo sarapan dulu. Ucap Bunga ketika melihat suaminya mulai sibuk dengan putra mereka. Kalau tidak diingatkan Adnan bisa lupa waktu bermain dengan Aditya. Sayang, iya ini Mas mau sarapan. Yuk sayang sarapan sama Yenda. Adnan menarik roda anaknya. Bunga, muka kamu kok pucat sekali. Adnan mengurungkan duduknya lalu menghampiri Bunga. Kamu sakit, ini wajah kamu pucat sekali loh sayang. Adnan mencemaskan istrinya. Tidak apa-apa masa mungkin karena semalam kurang tidur, jawab Bunga sembari menyunggingkan senyuman di bibirnya. Gara-gara Mas ya, kamu jadi gini. Maafkan Mas ya, Mas tidak kenal waktu. Ucap Adnan dengan perasaan bersalah. Bukan karena Mas kok, itu sudah kewajiban aku melayani Mas. Aku kan istrinya Mas.
Ucap Bunga tersenyum tidak mau membuat suaminya khawatir. Huek, Bunga menutup mulutnya. Perutnya seperti diaduk-aduk. Bunga langsung berlari ke kamar mandi yang ada di dapur. Huek, Huek. Bunga memuntahkan isi perutnya. Adnan sambil membawa putranya mendekati Bunga. Kamu masuk angin sayang, gara-gara sering begadang. Kata Adnan sambil sebelah tangannya memijat tenguk Bunga. Mas, sepertinya ini bukan masuk angin, tapi ini pertanda kalau benih yang Mas tanam mulai tumbuh. Jawab Bunga sambil membasuh mukanya. Maksud sayang, Adnan linglung bingung, bercampur tidak mengerti dengan penjelasan dari Bunga. Mas, sepertinya aku hamil. Ucap Bunga sambil tersenyum melihat Adnan. Apa sayang? Yang benar kamu hamil? Kata Adnan bingung harus bagaimana. Dia begitu excited sekali mendengar penjelasan dari Bunga. Ya belum pasti juga sih mas, tapi sepertinya ini tanda-tanda kalau aku hamil mas. Kata Bunga menjelaskan pada Adnan. Alhamdulillah Unga, mas bahagia sekali mendengarnya kalau Aditya akan menjadi kakak sebentar lagi ya nak. Adnan begitu terharu lalu mengecup kening Bunga dengan lembut. Kalau begitu kita ke dokter sekarang, agar bisa memastikan kalau kamu benar-benar hamil sayang. Ucap Adnan dengan senyum mengembang di bibirnya. Iya mas, jawab Bunga membalas senyum suaminya. Bunga merasa bahagia sekali. Suaminya sangat senang mendengar kalau dia hamil. Bunga bersyukur menjadi istri Adnan, pria yang dengan tulus mencintainya, meski dia hanya mendapatkan sisa dari sahabatnya sendiri. Adnan langsung membawa Bunga ke dokter kandungan untuk memastikan kalau Bunga istrinya benar-benar hamil. Hari ini Adnan sampai minta izin libur dari kantor demi bisa mengantarkan Bunga dan mendengar sendiri hasil pemeriksaan istrinya. Selamat ya Bu, usia kandungan Ibu Bunga sudah 5 minggu. Kata dokter menyampaikan pada Bunga. Alhamdulillah dok, berarti saya benar-benar hamil. Kata Bunga dengan mata berkaca-kaca. Ya Bu, untuk saat ini Ibu Bunga jangan kerja yang capek-capek dulu ya, mengingat kandungan Ibu masih sangat rentan dan masih rawan sekali. Kata dokter memberikan nasihatnya sebagai dokter. Adnan hanya tersenyum bahagia, tidak banyak bicara. Hanya rasa syukur yang ia panjatkan kepada Yang Kuasa. Terima kasih ya Allah, ucap Adnan dalam hati, dengan bibir yang selalu tersenyum dari tadi. Mas, aku hamil mas. Bunga mengenggam tangan Adnan. Iya sayang, terima kasih ya. Adnan mengecup kening Bunga di depan dokter sambil menggendong putra pertama mereka. Setelah urusan rumah sakit selesai, Adnan langsung menghubungi mamanya, karena kalau papanya pasti sudah di sekolah. Iya nanti assalamualaikum, jawab Mama Erni saat mengangkat telepon dari Adnan. Ma, tebak anak ada kabar apa untuk Mama? Kata Adnan menyuruh mamanya menebak apa yang akan ia katakan. Aditya pipis di wajah kamu lagi, jawab Mama Erni menebak. Lebih dari itu, Mah, kata Adnan dengan semangat. Jadi maksud kamu, Bunga istri kamu pipis di wajah kamu? Ucap Mama Erni terdengar seperti terkejut. Mama, ada-ada saja tebakannya. Ucap Adnan jengkel. Iya habisnya kata kamu lebih dari Aditya pipis di wajah kamu. Berarti, kata Mama Erni tidak melanjutkan perkataannya karena dipotong oleh Adnan. Mama nebaknya aneh deh. Mama tahu Mama akan jadi nenek lagi. Bunga hamil mah. Kata Adnan sambil berteriak. Apa? Bunga hamil? Kamu yang benar, Nan. Mama Erni tersentak kaget. Bahagia bercampur terkejut. Mama akan ke rumah kalian sekarang, kata Mama Erni, terdengar begitu bahagia. Ya, Mah, hati-hati di jalan Adnan, tidak bisa menjemput. Ujar Adnan lalu memutuskan sambungan teleponnya. Mama akan ke rumah kita sayang, kata Adnan sambil tersenyum melihat istrinya. Ayo kita masuk, mulai sekarang kamu jangan capek-capek kerja yang ringan-ringan saja. Tambah Adnan lagi sambil menggandeng dan menggendong putra mereka. Mas, aku kan tidak sakit. Aku hamil bukannya sakit. Jadi mas tidak perlu khawatir, aku janji akan menjaga anak kita dengan baik sampai dia lahir nanti.
kata Bunga sambil menatap serius suaminya yang terlalu khawatir berlebihan padanya. Mas hanya takut kenapa-kenapa sayang, ucap Adnan sambil memegangi pipi istrinya. Iya mas, aku akan berusaha sebisa mungkin agar tidak kenapa-kenapa. Mas percayakan sama aku. Bunga tersenyum melihat wajah suaminya. Iya deh, mas percaya. Ya sudah sekarang kamu duduk dulu mas buatan teh hangat untuk kamu, kata Adnan sambil menyuruh Bunga duduk di sofa. Sayang kamu jagain bunda dulu ya, Yanda mau ke dapur dulu sebentar. Adnan bicara sama bayi yang lagi lucu-lucunya itu. Bayi itu hanya tertawa, hanya bisa tertawa melihat Adnan bicara padanya. Adnan meninggalkan anak dan istrinya, ia pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk Bunga. Adnan dengan sigap melakukan pekerjaan itu karena ini bukan untuk pertama kalinya ia memperlakukan Bunga. Dulu waktu hamil Aditya, Adnan selalu mendampingi Bunga. Walau belum menjadi istrinya, tapi sudah seperti memperlakukan istrinya. Apalagi sekarang Bunga sudah menjadi istrinya sesungguhnya dan sekarang sedang mengandung buah cinta mereka. Adnan datang dengan segelas teh hangat dan juga kopi untuknya. Sayang ini tehnya, ayo diminum dulu. Adnan meletakkan teh hangat di depan Bunga. Mas, aku kok kepengen makan buah salak tapi yang rasanya asam. Mas mau gak nyariin buah salak untuk aku? Aku pengen banget mas, kata Bunga sambil menatap Adnan suaminya. Kamu ngidam sayang, tapi di mana ada buah salak asam ya? Kalau yang manis banyak saja yang jual, tapi kalau yang rasanya asam mas harus keliling dulu nyariinnya. Jawab Adnan sambil sedikit berpikir akan mencari kemana. Cari saja di tukang buah, pasti mamang yang jualan tahu mana salak yang rasanya asam sama yang rasanya manis, pikir Adnan sambil manggut-manggut. Mas kok dian sih, mau tidak nyariinnya? Kata Bunga yang biasa tidak pernah manja kini berubah menjadi sangat manja. Iya sayang, mas akan pergi sekarang untuk mencari buah salaknya, ucap Adnan terkejut karena lagi melamun. Yang rasanya asam ya mas, kata Bunga lagi. Iya, Adnan langsung menuju keluar dan mau masuk ke dalam mobilnya. Loh Nan, kamu mau kemana? Tanya Mama Erni yang baru saja turun dari taksi. Bunga ngidam mah, sekarang Anan mau pergi mencari buah salak yang rasanya asam, kata Adnan laporan sama mamanya. Salak apa rasanya asam Nan? Yang ada salak itu rasanya manis kalau gaya sepet, kata Mama Erni tidak mengerti. Iya nanti Adnan tanya sama penjualnya mah biar tahu mana yang asam dan yang manis, ujar Adnan sambil masuk ke mobilnya. Anan berangkat dulu ya mah, titip Bunga dulu, ucap Adnan sambil menjalankan mobilnya perlahan meninggalkan rumahnya. Mama Erni masuk ke dalam dan menemui Bunga menantunya, yang lagi santai di ruang keluarga sambil minum teh hangat. Bunga, sayang selamat ya nak, Mama bahagia sekali mendengar kalau kamu hamil lagi, kata Mama Erni langsung memeluk Bunga dengan penuh cinta. Iya mah, Bunga juga senang akhirnya bisa hamil. Rasanya Bunga sangat bahagia bisa hamil punya suami yang baik, pengertian, penuh kasih sayang, ucap Bunga sambil memandang wajah mertuanya. Terima kasih ya mah, sudah melahirkan orang sebaik Mas Adnan. Bunga memeluk mama mertuanya itu. Kamu juga wanita yang baik, kamu pantas mendampingi Adnan Bunga, jawab Mama Erni dengan haru. Duh cucu Omah kangen banget tahu. Tapi Yanda kamu itu melarang Omah untuk tiap hari datang ke sini. Mama Erni mengadu sama bayi lucu itu kalau dia dilarang Adnan datang tiap hari karena Aditya tidak ada waktu bersama mereka lagi kalau ada mamanya di rumah. Bayi lucu itu nampak bahagia sekali digendong oleh omahnya. Sebentar lagi kamu akan jadi kakak. Omah senang banget sayang. Akhirnya Omah akan menjadi omah-omah, ujar Mama Erni bicara dengan bayi lucu itu. Sementara bayi itu hanya bisa tertawa dengan riangnya. Bunga hanya tertawa melihat putranya begitu bahagia bersama omahnya. Bunga sangat beruntung mendapatkan mertua seperti Mama Erni.
Mas Adnan memang dididik oleh ibu yang sangat baik, ucap Bunga dalam hati sambil terus memperhatikan Mama Erni yang lagi bermain dengan Aditya putranya. Sementara Adnan masih berkeliling mencari pedagang buah, ia sibuk mencari buah salak yang rasanya asam. Pak, ada buah salak yang rasanya asam tidak? Adnan bertanya pada pedagang buah yang ada di pinggir jalan. Ah mas, ini bercanda saja. Di mana-mana orang kalau cari itu yang rasanya manis, kata penjual buah itu sambil geleng-geleng kepala. Saya tidak bercanda pak, istri saya lagi hamil muda dan dia ingin makan buah salak tapi yang rasanya asam, ujar Adnan dengan wajah serius. Oh, istri masnya lagi ngidam ya? Tanya pedagang buah itu sambil tersenyum. Selamat ya, emang anak yang keberapa mas? Tanya pedagang buah itu dengan ramah. Anak kedua pak, jawab Adnan dengan bangganya. Wah hebat, masih muda sudah mau jadi ayah dari 2 orang anak. Pedagang buah itu mengacungkan ibu jarinya. Ini saya carikan yang rasanya asam, tapi tidak tahu juga rasanya asam atau tidak, karena salak itu identik dengan rasa manis. Paling ada rasa sepet gitu loh mas. Kata pedagang buah itu menjelaskan tentang rasa buah salak menurut yang ia tahu.